Puji Tuhan. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Ya, ini malam tahun baru China ya, atau Gongsi Faja ya. Puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Setelah itu nanti saudara bisa bertanya jawab, bisa melalui mikrofon atau bisa melalui tolong dibantu untuk ditampilkan sejenak. Tadi saya kasih untuk barcode-nya ada, ditampilkan sejenak. Saudara bisa scan sekarang, bisa? Ada? Boleh ditampilkan? Ada? Coba dicek grup WA-nya. Ya, oke. Saudara boleh scan dulu. Ini nanti saudara akan klik dan di situ nanti akan masuk ke Google Form, saudara. Sehingga nanti saudara boleh bertanya, tidak perlu menulis nama, tidak perlu menulis identitas, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, sehingga saudara tidak perlu ragu. Tolong ini timernya belum ditekan ya, supaya saya tahu timernya dibantu. Ya. Oke, silakan di-scan dulu, saya beri waktu 1 menit, di-scan dulu. Supaya saudara bisa bertanya apa saja, nanti saya jawab ya. Karena memang di bulan Februari ini bulan kasih sayang. Sebetulnya ada banyak event sih di bulan ini ya. Ada Gongsi Facai, ada pemilu coblosan minggu depan ya. Dan hari kasih sayang atau Valentine. Tapi saya pilih yang paling aman Valentine aja deh bahasnya ya. Gitu ya. Karena tentang kasih sayang ya. Oke, 20 detik. Kalau ada silakan. Lebih dari 1 enggak apa-apa ya, saudara-saudari yang banyak pertanyaannya ya. Puji Tuhan. 15 detik ya. Setelah itu saya akan kasih pemaparan di depan dulu, baru nanti kita akan banyak ngobrol. Nanti kalau saudara ada yang mau tanya langsung juga dibantu oleh PIC dengan mikrofon ya, ada ya. Nanti bisa saudara angkat tangan aja, nanti akan dibantu oleh sahabat Daniel ya. Oke. Baik. Sudah boleh dihilangkan ya, puji Tuhan. Ya, sebelum itu boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu loh yo. Ya, jangan tidur ya, puji Tuhan. Ya, saudara mungkin pernah mendengar istilah jodoh pasti bertemu atau jodoh itu ditunggu gitu ya. Ku tunggu jodohmu gitu ya. Jodoh itu gak ditunggu saudara ya, dicari saudara. Karena saudara nunggu kelamaan, berpuluh-puluh tahun baru nanti ketemu saudara. Jodoh itu dicari saudara. Nah, sebetulnya mungkin kalau bahas soal asmara, soal jodoh ini terkesan apa ya, seperti receh ya, kalau bahasa sekarang itu receh. Padahal ini maknanya dalam saudara. Ya, kenapa? Karena banyak orang mengentengkan pernikahan. Sehingga akhirnya terjadi ya bukan hanya di dunia, tetapi di dalam kekristenan terjadi cerai ya, terjadi perceraian. Ya sebetulnya kalau saudara tanya, kalau biasanya ditanya boleh cerai apa enggak gitu. Itu kan jawabnya bulat. Kalau saya ditanya boleh cerai apa enggak, saya langsung jawab tidak boleh gitu. Kenapa? Di Alkitab sudah dicatat, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya itu setitik itu, jelas sekali ya. Nah sebab itu hari ini juga sama saudara. Kenapa penting jodoh yang pas? Karena ya itu tadi, kalau saudara nemu orang yang enggak pas, pasangan yang tidak pas, ya akhirnya muncul opsi cerai. Ya itu sudah, menurut saya sudah salah sih saudara-saudara ya. Maka dari itu harus cari yang tepat supaya apa? Ya sampai maut yang memisahkan. Seperti itu ya. Nah sebab itu penting sekali untuk kita tahu pasangan kita. Supaya kita tahu bagaimana tepat kita bisa bertemu, beroleh dengan jodoh kita. Ya saudara-saudara, ini penting sekali, ini sangat-sangat prinsip. Pernikahan itu penting saudara. Kenapa? Saya kasih contoh. Adam waktu Tuhan ciptakan Hawa. Kenapa? Karena manusia itu harus berpasangan. Dia tidak harus sih, tetapi pada mulanya Tuhan ciptakan berpasangan. Nah dengan berjalannya waktu muncul yang namanya selibat. Selibat itu apa Pak? Yang memilih tidak menikah sampai akhir hidupnya. Salah enggak? Ya enggak. Di Alkitab dikatakan ada yang memilih selibat. Artinya tidak menikah sampai akhir hayat. Ya, memang ada mandat yang berkata penuhilah bumi ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi, kuasailah bumi. Nah itu juga salah satu mandat ya. Nah sebab itu ini penting, pernikahan perlu saudara pahami. Nah yang saya sampaikan malam hari ini, itu adalah langkah preventif, bukan langkah kuratif. Kalau langkah kuratif itu sudah luka, gimana cara menyembuhkan lukanya? Nah sekarang kita ke preventif, supaya jangan terjadi luka begitu loh.
Nah itu langkah preventif, langkah pencegahan saudara-saudara. Nah ini yang paling penting. Di gereja itu harus disampaikan supaya apa? Ya tidak terjadi yang namanya perceraian gitu. Maka dari itu selalu saya suka sampaikan apa? Lebih baik putus daripada cerai. Kalau masih pacaran, putus, ya memang berarti bukan jodohnya, ya. Karena jodoh itu bicara tentang pasangan yang dimana sampai maut yang memisahkan, saudara-saudara, ya. Mari sama-sama kita melihat ada 4 hal yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Sambil saudara boleh ketik pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan masuk ke sesi tanya jawab, ya. Yang pertama, jodoh itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? Lawan jenis, ya ini udah pasti ya. Laki dengan perempuan, itu udah pasti. Nah dunia sekarang ngajarkan apa? Oh enggak apa-apa, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Saudara tahu tidak, aktivitas laki dengan laki itu mau menyebabkan apa? Penyakit yang namanya HIV AIDS, saudara-saudara. Oh itu kan hak manusia, itu kan HAM gitu. Loh kalau udah sakit HIV gimana? Enggak bisa sembuh loh saudara. Diobati hanya untuk menahan rasa sakit dan untuk memperpanjang umur, tapi ya tetap sakit saudara. Nah sebab itu penting memperhatikan lawan jenis, ya Adam dan Hawa. Yang kedua apa? Seiman, saudara. Ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Pak tapi saya sama yang ini gimana Pak? Sama yang ini gimana Pak? Ya nanti kan jadi Kristen kan bisa ya. Satu aja kata dari saya kalau tentang seiman ini. Kalau misalnya Anda pacaran dengan yang beda iman, satu kata aja, putus. Udah. Sebab apa? Lebih baik putus daripada cerai. Itu yang selalu saya dengungkan saudara. Jangan saudara paksa dah, beneran. Kalau saudara paksa nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Muncul pertanyaan loh Pak, bagaimana kalau Kristen dengan Katolik? Oke saya jawab ya, ada jawabannya tidak abu-abu. Saudara, kita tinggal di negara yang dimana ada administratif agamanya. Ya, yang dimana saudara kalau menikah syaratnya 2, 1 secara agama, kedua secara sipil, itu yang sah ya. Jadi kita tidak mengenal menikah yang tidak sah itu atau bagaimana kita tidak mengenal. Nah, menikah yang sah secara sipil, secara negara itu yang sama-sama administratif agamanya. Kristen dan Katolik memang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, tapi secara administratifnya itu 2 agama yang berbeda, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau nikah itu mesti harus ya antara Anda ikut yang sana atau sana yang ikut ke Anda gitu loh. Nah sebab itu kalau saudara tanya, loh Pak kalau saya pacaran dengan Katolik gimana? Ya saya tanya buat nikah apa tidak? Kalau buat nikah saudara pikirkan, saudara mau ikut yang sana atau sana yang ikut saudara? Biasanya kalau udah mau masuk ke pernikahan ini baru diskusinya panjang saudara. Tapi kalau dari saya ya seiman itu artinya percaya Tuhan Yesus dan plus juga seagama yaitu sama-sama Kristen. Lah jangankan beda agama, beda secara agama Kristen Katolik. Lah wong sama-sama gereja beda aliran aja lo berat saudara. Yang satu karismatik, yang satu gak percaya bahasa roh. Engkau oleh pacaran bahas doktrin, kamu percaya bahasa roh, aku gak percaya lah. Padahal sama-sama Kristen tuh, betul? Itu udah polemik tuh. Makanya saudara penting jodoh atau pasangan itu yang seperti kalau saudara pakai baju, itu yang pas saudara. Dan saudara perlu tahu ya sekali, satu, seumur hidup saudara. Menikah itu seumur hidup. Ya sampai maut yang memisahkan, bukan sampai kakek nenek. Sampai maut yang memisahkan. Jadi seiman. Nah Kristen Katolik seiman, namun tidak seagama saudara-saudara. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi jelas ya, saya nggak pakai abu-abu, nggak pakai muter-muter, mubeng-mubeng seperti itu, tapi langsung. Yang ketiga, sepadan saudara. Jadi sepadan ini bisa banyak maknanya. Bisa secara intelektual, bisa secara finansial, bisa juga secara banyak faktor. Makanya kalau nikah itu banyak pertimbangan. Kalau saudara pacaran itu banyak dipakai untuk ngobrol, diskusi nanti nikahnya gimana. Nanti saudara apa yang perlu dipertimbangkan, ke depannya gimana. Nah itu yang perlu dibahas. Loh Pak kalau misalnya beda ras gimana? Nah saya bilang kembalikan ke keluarga masing-masing. Karena keluarga masing-masing punya kebijakan masing-masing. Misalnya, kalau memang harus dengan satu suku, ya udah patuh aja. Kalau memang boleh, ya sudah sih saya kembalikan. Saya tidak punya hak untuk melarang. Karena ada banyak yang tanya, Pak, ini sama orang tua saya bolehnya sama yang sesuku, Pak, nggak boleh beda suku. Ya udah patuh aja kan, selesai, saudara. Kalau saudara mau maksa ya silakan diskusi dengan keluarga. Karena itu urusan dengan keluarga, bukan urusan dengan
kami atau saya sebagai hamba Tuhan, begitu ya. Jadi kembali ke masing-masing. Makanya saya tidak sebut itu karena itu bersifat relatif kembali ke keluarga masing-masing. Yang terakhir, yang keempat apa? Sevisi. Saudara, menikah itu kan 2 jadi 1. 2 daging jadi 1 daging, gak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi harus 1 jadi 1 kepala, jadi 1 badan, begitu. Nah pernikahan ini penting kenapa? Umatnya, jemaatnya disebut apa? Mempelai Kristus. Mempelai itu artinya apa? Ya pasangannya. Nah ini yang banyak orang Kristen gak nangkep pentingnya ini. Makanya kenapa saya adakan talk show ini. Supaya yang belum menikah ini, saudara punya pandangan yang benar. Ya, dan supaya saudara juga nanti menikah. Tidak ada lagi opsi yang namanya cerai. Itu udah dibakar itu. Kertas kalau ditulis ya cerai, digunting, dibakar, nggak ada sudah. Saudara mau cekcok hebat, nggak boleh itu keluar dari mulut saudara. Harus ketemu solusinya ya damai, gitu loh saudara. Nah ini buat yang saya lihat banyak pemuda-pemudi, saudara mesti matangkan betul supaya apa? Tidak ada opsi cerai. Saya banyak bertemu dengan anak-anak yang korban perceraian saudara. Nah ini orang tua juga mesti mikir ya, anak-anak itu sering jadi korban. Nah kita mesti tidak lanjutkan itu saudara. Ya, apalagi perselingkuhan loh saudara, perselingkuhan itu juga roh loh saudara. Itu kalau tidak dipatahkan, keturunannya melok selingkuh. Coba saudara titeni, kalau orang yang selingkuh, pasti bawahnya ada yang juga selingkuh. Karena itu roh saudara, itu roh jina, roh cabul itu. Makanya hari ini saya sampaikan kebenaran supaya apa? Supaya saudara dapat yang benar, dapat pencerahan. Gitu ya, oke. Terus yang ketiga, cara mencari jodoh ya apa? Nah ini langsung ya. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Ya udah pasti dong, minta sama Tuhan. Saudara, jodoh dicari, jodoh diminta. Iya, saudara mesti minta. Tuhan, saya minta yang begini, yang begitu, begini, yang begitu. Iya. Ya nanti realitanya gimana ya? Nanti saudara yang mengalaminya, ya kan? Yang kedua, persiapkan diri jasmani dan rohani. Kalau nanti nikah, ya pasti secara bagaimana ekonomi finansialnya, bagaimana mentalnya, nanti akan tinggal serumah dengan seseorang yang selama ini mungkin saudara belum pernah tinggal serumah, ya kan? Terus apalagi nanti punya anak, bagaimana mentalnya juga, fisiknya. Nah itu yang perlu saudara juga persiapkan. Yang ketiga, bergerak mencari pasangan yang cocok. Jadi gerak saudara, mencari, nggak nunggu saudara. Loh Pak, tapi kan saya perempuan. Ya kalau perempuan beda cerita. Kalau perempuan, saudara siapkan diri saudara. Percayalah, perempuan itu seperti bunga yang indah. Kalau bunga yang indah lebah nanti akan hinggap nggak? Iya, ya udah tunggu aja. Lebah itu hinggap dan nanti terjadi apa? Madu. Jangan dimadu loh ya tapi ada madu. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua ayat. Terakhir, setelah itu baru saya buka sesi tanya jawab, saya akan jawab, nanti kalau saudara ada yang mau tanya langsung juga boleh. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, dikatakan apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya. Dan dikatakan apa? Dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ke-15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, kunci pernikahan Tuhan Yesus dihadirkan dalam keluarga Anda dan saya. Saya menikah ini tahun ke-4 saudara, ya. Dan puji Tuhan, berjalan dengan baik dan puji Tuhan saya melihat. Saya pikir dulu nikah itu enak saudara, ternyata enak. Ya. Kenapa? Karena 2 menjadi 1. Saling, walaupun saya kepala keluarga nggak selalu harus menang saudara. Terkadang kalau istri saya tegur saya ya ma, ya yang, ya saya salah, saya akui salah. Enggak, opo, aku kepala keluarga lo yo, gak iso lo ya, wah itu saudara. Ego ketemu ego nggak ada habisnya saudara. Nah itu baru dari pasangan. Nah sisi eksternalnya apa? Nah ini yang juga bagi lajang-lajang ini berdoa supaya dapat mertua juga yang baik saudara.
Lu saudara apa enak toh, misalnya saudara dapat mertua yang banding-banding no, ngilok-ngilok no, ya itu kan jangan sampai. Dan saya rindu saudara, kita tidak mengeneralisir ya. Kalau mertua dengan menantu itu pasti geger, enggak saudara. Itu pikiran dunia saudara. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena saya sendiri mengalami orang tua saya mengasihi menantunya yaitu istri saya. Dan mertua saya, orang tua istri saya juga mengasihi saya. Kalau sudah jadi keluarga ya sudah, biarlah keluarga itu dalam keputusannya. Ya orang tua boleh mengingatkan tapi tidak berhak ikut mengambil keputusan. Nah saudara banyak kadang-kadang mertua ikut intervensi, nah itu jadi geger saudara. Jadi apa ya, jadi runyam, jadi rumit. Nah sebab itu malam hari ini kita kupas tuntas semuanya, biarlah jadi berkat buat pemuda-pemudi maupun yang sudah menikah dan mendamba-dambakan menantu untuk anak-anaknya ya. Kita buka sesi tanya jawab ya, saya akan lihat dulu. Ada yang sudah mau tanya? Mungkin dibantu, ada yang mau tanya? Yang langsung mau angkat tangan? Ada? Kalau ada silakan ya. Oh, ini sudah banyak sekali ya. Saya bacakan dulu ya. Terima kasih antusias yang tinggi ini ya. Shalom Pak Yoel, saya ingin bertanya, saat ini saya sedang dekat dengan seseorang yang menurut saya itu adalah orang yang pas. Oke, saya garis bawahi, menurut saya orang yang pas, berarti menurut Anda ya. Dan sesuai kriteria saya, gimana caranya saya tahu kalau itu dari Tuhan? Ya, satu, kalau itu dari Tuhan, pasti apa? Pasti orang tua merestui, itu udah tanda yang paling awal. Tapi ada dua, kalau orang tua tidak merestui bisa jadi tak kenal maka tak sayang. Yo pacarnya jo disembunyiin aja, kenal lo mbak orang tua ya. Dan kalau pacaran orang tua itu boleh loh untuk tahu apa yang terjadi supaya apa? Bantu bina, bantu bimbing ya. Jangan backstreet, backstreet itu. Pakai foto yang satu burung beo, satu burung kakak tua, hinggap di jendela gigi tinggal dua. Jangan saudara. Saudara mesti terbuka dengan orang tua. Saya percaya kok orang tua itu mengasihi anak-anaknya ya. Saya percaya itu. Jadi nggak apa-apa konsultasi. Karena orang tua itu menang pengalaman, udah pasti menang ilmu juga, ya. Dan bagaimana kalau ada konflik dalam pasangan, ya itu bisa. Jadi satu restu dari orang tua. Dua positif. Saudara akan apa? Dekat sama Tuhan, rajin ibadahnya, rajin baca firman. Terus yang ketiga apa kalau dari Tuhan? Ya pasti akan goal jadi nikah toh. Tunangan dulu, lamaran dulu, lalu menikah. Ya udah pasti itu dari Tuhan. Itu ya. Lanjut. Kok bagaimana cara mengatasi keinginan pacaran beda agama ya? Ya caranya ya pikirkan bahwa nikah itu sekali cuma seumur hidup. Kebalik ya. Seumur hidup cuma sekali. Ya, nggak ada opsi cerai udah. Makanya pikir, kalau sama saya sama ini bisa nggak ya sampai saya mati? Udah itu aja cara mikirnya. Kalau nggak bisa ya ojo. Lah Anda pacaran untuk apa? Untuk having fun atau untuk menikah? As simple as that. Sesimpel itu. Saya milih istri saya karena apa? Waktu kami pacaran kami banyak ngobrol visi. Saya nanti hamba Tuhan, saya akan banyak melayani Tuhan, saya akan banyak buat jiwa-jiwa. Ini nanti jam 9 malam habis dari sini saya akan langsung ada jemaat minta didoakan pengusiran. Nah, artinya keluarga mesti suportif. Siap enggak? Nanti saya juga akan meneruskan tongkat estafet Bapak Gembala. Gimana, siap enggak? Jadi banyak orang memberikan ekspektasi, banyak sorotan, banyak spotlight, banyak tuntutan, banyak bla bla. Siap enggak? Dia bilang ya saya siapku, saya dukung. Ya oke, bagi saya berarti ini buat saya. Dan puji Tuhan hari ini kami sangat baik. Ya beda pendapat ya pasti, cekcok ya mesti ada saudara. Tapi kami selesaikan baik, kami bisa ngobrol dengan baik gitu loh saudara. Jadi enggak ada ya opsi cerai ya saya pikir ya. Nah ini loh makanya kalau mau pacaran beda agama pikirkan. Agama ya gini ya, keyakinan, religi itu tuh di hati saudara. Kalau sudah beda agama, hatinya udah beda. Yang satu percaya Yesus, yang satu nggak percaya Yesus. Mau gimana? Nggak bisa. Apa saudara mau jual Yesus hanya demi dia? Ya mikir dua kali dong. Nah gitu. Jadi menurut saya, bagaimana cara mengatasinya? Bagi saya, ya saudara harus pikirkan. Saya cari yang seumur hidup sekali. Cuman bisa maut yang bisa memisahkan. Nah itu ya, lanjut. Bagaimana cara menentukan bahwa jodoh kita yang tepat atau bukan ya? Tadi saya sudah jawab ya, 3 parameternya ya.
gitu ya. Lanjut, bagaimana caranya melupakan seseorang yang kita anggap sebagai jodoh, ternyata kita tidak bersama. Oh, seperti sepatu ya. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Atau seperti asam dan garam itu ya, yang lagunya yang Tulus itu ya. Ya cara melupakannya ya cari kesibukan aja sih. Pokoknya jangan ngelamun, jangan terlalu, ya sedih boleh lah, namanya kehilangan orang yang disayangi, ya namanya putus ya wajar, tapi tidak ada opsi bunuh diri ya saya katakan ya. Tapi saudara, ya cara melupakan yaitu mulai kumpul dengan komunitas. Sadar gak sih, ini terutama buat yang cowok-cowok nih, kalau udah punya pacar sahabatnya ditinggal, ke ceweknya terus gitu ya. Lah ngapain ninggalkan seseorang yang baru dikenal 1 minggu daripada yang sudah dikenal bertahun-tahun, ya toh? Ya enggak, kalau bagi saya enggak cengli istilahnya ya. Oleh sebab itu kecuali istri, kalau istri ya harus jadi utamakan, diprioritaskan. Tapi kalau masih pacar kan belum tentu, siapa tahu jodohnya orang transit ketemu kita kan kita enggak tahu ya. Ya toh? Udah rugi segalanya, rugi waktu, rugi dana, rugi perasaan lagi ya. Ya jadi cara melupakannya cari kesibukan, komunitas yang sehat, gereja, komunitas di kampus atau di pekerjaan saudara, ya saudara bisa bangun orang-orang yang positif bukan yang toksik ya, dari saya seperti itu. Bagaimana solusi kalau orang itu tepat tapi waktunya nggak tepat? Wah, ini membuat saya memunculkan satu formula. Formula jodoh itu gini, orang yang tepat di waktu yang tepat. Kadang-kadang ada yang waktu yang tepat tapi orang yang nggak tepat, ada yang orang yang tepat tapi waktunya nggak tepat. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah ketemu yang tepat tapi waktunya nggak tepat? Contoh ketemunya waktu SD misalnya, nah saya kecilian gitu ya. Nah saudara gimana solusinya? Ya sabar, nunggu waktunya kan gitu. Kan udah ketemu yang tepat, betul nggak? Ya nunggu dong. Misalnya mau nikah kapan? 5 tahun lagi, ya nunggu 5 tahun. Kalau memang itu jodoh Anda, 5 tahun kan pasti tetap setia bersama-sama. Amin? Lah iya toh. Iya, tinggal nunggu aja. Orangnya sudah tepat, betul nggak? Nah terkadang, nah ini loh pentingnya kalau saudara pacaran, tunjukkan sifat asli gitu loh, nggak usah pakai topeng. Karena kalau nggak pakai sifat asli nanti pas nikah kaget, tuh kok ternyata kok kentutan, nah misalnya gitu. Karena dulu waktu saya pacaran, ya memang mohon maaf saya suka ngentut saudara. Saya di depan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, di mobil ya saya ngentut saudara. Jadi siap-siap dia kalau nikah sama saya ngentutan gitu. Jadi nggak waktu nikah kaget, ternyata kamu seperti, ternyata, lah itu saudara. Terus jangan ada dusta, tapi buka dulu topengmu, nah itu saudara. Jadi seperti itu ya, jadi nunggu waktunya, di waktu yang tepat, saya percaya kok ya. Itu bisa dilewati. Jadi kadang-kadang ketika saudara ketemu dengan orang itu bukan dia berubah ya, tetapi saudara makin mengenal aslinya gitu. Bukan dia berubah ya, tapi karena dia pakai topeng, lama-lama topengnya terkikis. Jadi bukan saudara ketemu sifatnya berubah, tapi saudara ketemu sifat aslinya gitu ya. Lanjut, bagaimana tahu dia untuk kita atau bukan sampai kita perlu berkompromi dengan kekurangannya. Ya tadi 3 parameter itu saya rasa jelas. Nah sekarang bagaimana perlu berkompromi dengan kekurangannya. Nah saudara kalau pasangan berarti kan saudara harus menerima kekurangannya dan dia menerima kekurangan saudara, betul ya? Tetapi ada hal-hal yang saudara bisa kasih masukan, misalnya pacar Anda ini kempro gak suka mandi misalnya. Ya ingetin, mandiota gitu, ya nggak apa-apa, betul ya? Itu karena itu kan baik saudara. Nah jadi nggak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau memang ada kekurangan yang itu memang sukar untuk dirubah, ya sudah, saudara support, tapi saudara boleh memberikan masukan gitu ya. Jadi saudara lihat, nah saya mau kasih satu yang paling penting, ini buat yang belum nikah ya saudara, ini supaya nggak nyesel ya. Kalau pacar saudara udah selingkuh waktu pacaran, wes putusnya jangan kembali, dia minta kembali jangan dilanjutkan. Karena waktu nikah nanti selingkuh lagi. Itu penyakit itu, biak itu. Pegang kata-kata saya. Kalau saudara pacaran, ketemuan pacar saudara selingkuh, putuskan, misal dia minta kembali, jangan kembali. Karena nanti waktu nikah pasti selingkuh. Itu karakter itu penyakit saudara. Kalau dia nggak bertobat, ya nggak bisa berhenti. Ya, sebab itu saya katakan kalau waktu pacaran sudah ketemuan selingkuh, wes nggak usah pakai ampun, putuskan dan tidak usah balik lagi. Kalau saudara maksa, silakan. Tapi percaya saya, nanti waktu nikah pasti selingkuh. Karena itu karakter itu. Itu sifat apa? Kalau bahasanya itu biak, saudara. Nah daripada saudara menyesal,
Saya info dulu saudara. Jadi ini langkah preventif ya, seperti itu. Loh kok Pak Yul bisa bilang gitu? Ya saya observasi, dari banyak orang ngomong betul Pak, waktu pacaran ternyata udah selingkuh. Saya kasih maaf, saya kasih kesempatan. Pak waktu saya nikah diulangi Pak, gimana terus Pak? Ya saya nggak mungkin bilang cerai, karena nggak ada opsi cerai. Tapi mau gimana? Ya saya kembalikan ke Anda, tapi saya tidak pernah mendukung perceraian, saya tidak pernah katakan iya pada cerai. Ya maka dari itu bagi yang lajang saya sampaikan, ini masa-masa yang paling penting sebelum saudara nanti nyesel, gitu ya. Baik. Jadi kalau kalau selingkuh tidak ada kompromi ya. Kalau dari saya lebih baik langsung udah putus, wis bye-bye aja. Karena kalau saudara paksakan itu akan bahaya buat masa depan Anda. Baik itu mau perempuan, mau laki dan sebaliknya, hati-hati ya. Lanjut, saya dekat dengan seseorang sama-sama anak Tuhan, dulu kenalnya di pelayanan. Pelayanannya dia pakai di Mega Church Bethany Malang. Berjalannya waktu dia undur dari pelayanan karena kesibukan. Dari situ kemudian orang tua, mungkin orang tua ini nggak membolehkan begitu ya, nggak merestui paling gitu ya. Ya coba Anda gumulkan aja, didoakan. Iya enggak, apa enggak. Nah saudara kalau orang tua enggak setuju, saudara bisa ngomong kok, Pak, Ma, kenapa kok enggak merestui sama dia? Diskusi, jangan, kadang-kadang saya ngelihat kalau ditolak gitu langsung cenderung kayak mau apa ya, mau memberontak gitu loh. Saya tunjukkan, enggak ngerti saya siapa, loh sopo gitu. Kalau saya lebih baik tanya, kalau saya, ini contoh aja nih, tapi puji Tuhan karena saya enggak pernah mengalami penolakan ya. Lah kalau saya yang ditolak, saya akan datang, saya ketemu Om, Tante, kenapa saya ditolak? Apa yang saya perlu berubah dari karakter saya gitu, gentle itu. Bukan, oh mamamu gak terima, ayo kita lari aja. Wah ya tambah edan ini ya, tambah gak bener ya. Jadi menurut saya seperti itu sih. Bisa komunikasi, tanya, Ma kenapa gak direstui? Boleh gak saya coba lagi? Kalau misalnya gak boleh ya udah saya gak lanjut gitu. Karena orang tua saya rasa masih punya peran untuk juga mendidik anaknya. Kalau memang gak disetujui ya jangan. Kalau setuju ya wis bisa selalu sharing dengan orang tua, gitu ya. Lanjut lagi, bagaimana sih menemukan jodoh sesuai dengan pilihan Allah dan sesuai dengan Alkitab? Ya itu tadi, cari yang anak terang, ya, yaitu adalah yang sesama, yang artinya adalah umat Tuhan, ya, yang juga cinta orang tua. Ini penting saudara. Saudara kalau cari suami atau istri, carilah yang dia yang menghormati orang tua. Kenapa? Karena kalau nanti masuk nikah, pasti gak akan hormat dengan mertuanya. Lah orang tua dewe gak dihormati. Loh ini penting loh saudara. Hati-hati saudara. Jadi gak bisa opsinya gini ya. Misalnya kalau saya punya mama mertua ya. Saya gak mau ada posisi pilih istri atau pilih mama. Wah itu gak boleh. Semua harus dikasihi. Mama kandung dikasihi, mama mertua dikasihi. Istri apalagi lebih dikasihi. Jadi gak bisa ada opsi kayak gitu. Makanya ini penting ya. Ini satu rangkaian saudara yang gak bisa terlepas. Jadi ini penting ya, bobot, bibit, bebet, itu saudara penting. Pasti kalau yang cinta Tuhan, cinta orang tua, ya itu saya rekomendasi sih. Seperti kalau masalah fisik itu ganteng, cantik itu kan relatif ya, selera. Kalau jelek baru mutlak ya. Jadi saudara itu relatif, itu fisik itu gampang ya. Tapi ya kalau saudara memang kepingin yang ganteng, yang cantik ya itu saya rasa itu normal, itu sangat manusiawi. Itu bukan berarti bukan berarti saudara menuntut-nuntut, enggak. Termasuk saudara mau cari yang mapan, itu bukan artinya matrik saudara. Lah saudara nanti nikah kalau ketemu sama yang enggak tanggung jawab gimana saudara? Mau makan apa? Makan daun? Enggak bisa, daun direbus ya enggak bisa juga ya kan. Gitu ya, lanjut. Shalom, saya mau bertanya kok Yoel, jodoh yang dari Tuhan itu seperti apa? Apa ada batas usia untuk menikah bagi wanita atau pria? Ya kalau yang soal jodoh tadi saya sudah cerita, kalau yang batas umur, nah kita kan tinggal di Indonesia, menurut undang-undang itu ada. Kalau wanita minimal umur berapa, kalau pria umur berapa. Nah tapi kalau saran saya untuk wanita, biasanya usia matangnya di 25 sampai 30 tahun. Jangan terlalu lama juga, 30, 35, 40, kenapa? Karena nanti kalau mau punya keturunan agak riskan untuk fisiknya. Nah ini saya mesti ngomong maparkan dengan terbuka. Tapi kalau untuk pria, itu mau dari usia 20 sampai umur 70, ya biasanya sih gaspol gitu, maksudnya secara fisiknya masih kuat gitu ya. Tapi kalau untuk yang wanita ini, dan juga saudara perlu perhatikan biasanya kalau di usia 45, 50, 60 kalau mau punya anak, biasanya kan ada namanya pramenopause.
kalau di usia 45, 50 ya itu juga cukup riskan untuk kondisi anaknya sih biasanya. Ya ini biasanya nanti konsultasi ke dokter kandungan sih, tapi saya cuman kasih kulitnya karena saya kan bukan dokter, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah biasanya kalau yang umur 30, 35, nah itu sudah mesti segera. Tapi ya jangan asal nyari-nyari, wah mau nggak, aku mau nggak, kayak opo ae, enggak saudara. Tapi segera ya, cepet-cepet ya, wis pasti Tuhan berikan kok ada, Tuhan carikan. Pokoknya buat yang wanita-wanita, saudara mesti siapkan diri saudara. Wis nanti saudara sudah bayangkan jadi calon istri yang baik, calon ibu yang baik. Nanti lah lebah-lebah itu akan bukan lebay ya, tapi lebah itu akan melekat kepada saudara. Jadi kalau batas usianya saya lupa di undang-undang itu kalau nggak salah umur 20 apa 21, 22 kalau nggak salah. Dulu saya nikah umur 23, istri saya 24, istri saya 21 ya. Jadi kami menikah usia muda ya. Lanjut, apakah boleh seorang wanita nembak dulu? Wah, ya kalau misalnya udah usia yang memang harus ya gak apa-apa, wis gak usah gengsi ya. Kalau saya gitu aja. Tapi ya lucu aja di kafe, aku mau jadi pacarku. Lanangnya gitu ya, apa ya, lucu ya. Saya kan yang ceweknya yang surprise ya, ini cowoknya yang kaget itu. Tapi aneh ya, masa ceweknya ngasih bunga gini, apa. Ya menurut saya sih, karena kita tinggal di budaya yang biasanya laki duluan yang nembak, ya saya kembalikan aja. Tapi kalau yang perempuannya mau menyatakan cinta ya gak apa-apa. Cuman nanti kalau cowoknya gimana ya terserah. Tapi biasanya ada juga kok kasus yang dimana perempuannya yang duluan, nanti lakinya ya terima-terima. Yang penting kan jadi nikah sih, kan gitu toh. Ya gitu ya. Oke lanjut. Shalom Pastor, idealnya berapa lama berpacaran sebelum menikah? Nah ini dulu saya punya bikin kajiannya saudara. Kalau saudara pacar 10 tahun, tiap malam makan nasi goreng itu biayanya berapa? Itu pernah ada saya. Nanti kapan-kapan saya paparkan. Jadi termasuk kalau misalnya pacaran yang sultan sama pacaran yang enggak sultan, itu ada tiket bioskop bro. Itu ada hitungannya saudara. Karena bisa dihitung kan, sekali makan. Nah kalau pacaran saudara misalnya tanya, loh Pak, kalau pacaran yang harus bayar laki atau perempuan? Jawaban saya bebas. Mau yang perempuan bayar boleh, mau yang laki bayar boleh, itu gak apa-apa. Loh saya dulu waktu saya pacaran, memang saya akan selalu prioritaskan saya yang bayar, tapi terkadang istri saya itu mau bayarin, ya wis gak apa-apa tuh, daripada aku, kasirnya, wis cepet-cepet ayo cepet, gitu kan. Langsung aja gak apa-apa gitu. Yang penting yang laki tahu diri, karena nanti laki jadi tulang punggung kan, gitu ya. Tapi kalau masih pacaran boleh. Nah idealnya berapa lama Pak? Jawaban saya 6 bulan sampai 1 tahun sebelum nikah. Ojo kesuwen. Loh ini kalau ini jawabannya bersifat subjektif ya, bisa beda-beda ya. Kalau pengalaman saya 6 bulan pacaran. Terus saya tunangan, dari tunangan terus saya nikah, ya. Ojo lama-lama, lek pacaran nikah-nikah pacaran lama nanti jadi jenuh. Ada istilah jenuh ya, terus ada istilah kita lebih baik break dulu gitu ya. Lah kalau break lebih baik putus. Karena break itu udah sama dengan putus cuman gak jelas gitu. Ngambang. Jadi kalau saran saya 6 bulan sampai 1 tahun untuk menikah. Nah kalau udah usia 25, 30 kan pacarannya kan gak kayak gaya SMP sih. Saya kan gak lagi ngomong dengan pemuda-pemudi yang SMP, SMA kan, tapi yang sudah bekerja, sudah kuliah. Nah artinya serius gitu loh. Bukan yang pacaran cuma untuk masuk di Instagram, masuk di WA, kan gak gitu kan. Saya itu loh hampir gak pernah bahkan memamerkan kemesraan saya dengan istri saya. Kenapa? Karena for your eyes only. Wah, gitu saudara. Iya. Karena bagi kami yang terpenting itu bukan palsu di sosial media, tapi mesra di dunia nyata. Sudah banyak orang pamerkan kemesraan aslinya belum tentu mesra. Betul apa betul? Iya. Kalau bagi saya mah yang penting, karena ngapain dipamerkan? Kalau bagi saya ya, tapi tetap kami kadang-kadang ada foto tapi nggak saya masukkan. Kadang-kadang saya masukkan. Gitu loh. Karena bagi saya yang terpenting di dunia nyatanya. Jangan kebalik. Nanti saudara di dunia mayanya saudara kelihatan mesra, dunia aslinya ternyata kacau balau lah buat apa? Palsu kan. Nah jadi 6 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya, wah ini ada banyak ya. Kalau keterbatasan waktu saya tambah dikit sama saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Oke, idealnya beda usia dalam pacaran berapa tahun? Bagaimana kalau usia pria umurnya lebih dan bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti berondong gitu ya. Ya kalau soal ini saya kembali saudara, biasanya memang idealnya itu laki-laki yang lebih tua, tapi ya ada juga kok yang laki-lakinya lebih muda, misalnya 2, 4, 6 tahun atau bahkan 8 tahun. Tapi memang karena wanita itu lebih cepat dewasanya gitu. Kalau pria itu enggak terlalu. Nah, saudara itu saya kembalikan aja ke masing-masing. Kalau bagi saya ini subjektif ya, yang ideal itu
Kalau prianya lebih tua itu nggak ada batasan umur dah. Mau berapa, 10 tahun, 20 tahun itu nggak masalah. Tapi kalau untuk batasan untuk prianya yang lebih muda, kalau saya preferensinya lebih baik maksimal 4 tahun. Lebih mudanya gitu. Jadi kalau dari saya seperti itu, tapi saya kembalikan ke Anda. Kalau Anda memang, saya seneng yang selisih 6 tahun, wah ya silakan aja, gak apa-apa. Tapi kalau preferensi saya 4 tahun itu maksimal, saudara. Supaya bisa connect gitu, jadi nggak kayak, loh ini sama adiknya ya, enggak loh ini pacar saya ini. Saya pikir adiknya gitu ya. Nah itu ya saudara, nggak masalah itu preferensi. Pacaran boleh pegangan tangan kah? Wah ini pertanyaan yang klasik sih ya. Ya kalau saya ini tipikal yang modern ya. Saudara gini loh patokannya, tapi ini jangan disalahartikan ya. Kalau saudara lakukan itu dan timbul nafsu, jangan dilakukan. Contoh, kalau saudara gandengan tangan terus yang cowoknya, misalnya gitu, kesetrum, jangan gandengan tangan. Kenapa? Nanti, karena gini, posisinya yang cowok itu ngegas, yang cewek itu ngerem. Kalau yang ceweknya ngegas, ya gol itu akhirnya. Nah, itu sering terjadi karena itu. Jadi yang betul cowoknya ngegas, ceweknya ngerem. Nah saudara yang cewek, kalau pertama kamu digandeng tangan mau, nanti berikutnya kamu diginikan. Kalau kamu diginikan mau, nanti lama-lama kamu dicium pipi. Habis dicium pipi mau dicium apa? Dahi. Habis dahi dicium apa? Hidung. Habis hidung apa? Dagu. Ya kan cium bibir kan. Habis cium bibir apa? Ya tindakan-tindakan yang lain sebagainya gitu saudara. Nah jadi tahu batasannya, ya kalau memang gandengan tangan ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara gandengan tangan muncul nafsu, jangan. Saya dulu waktu masih pacaran sama istri saya nggak gandeng tangan istri saya. Kenapa? Saya takut saudara. Kalau saya gandeng pas saya berpikiran kotor, karena saya masih manusia, saya nggak merasa sempurna loh. Saya lebih baik nggak gandeng. Jadi kalau sama saya pacaran ya jalannya kayak ini ya, jalan kayak berderet gitu. Baru setelah tunangan saya gandeng. Karena saya tunjukkan ini tunangan saya, baru setelah nikah ya saya gandeng seperti sekarang gitu. Karena kalau udah nikah kan semua sudah halal, mau ngapain aja udah bebas saudara. Nah kalau pacaran itu lebih baik daripada energinya ditaruh pada nafsu, kalau pacaran ya lebih baik banyak ngomong, diskusi gitu loh. Nanti misalnya nikah mau gimana, nanti mau punya anak berapa, mau kerja apa gitu loh. Jangan nyosor aja ya. Saya lihat ini kalau orang-orang yang pacaran kebanyakan nyosor itu loh. Akhirnya apa? Nafsunya dihabiskan di pacaran, nikahnya jadi banyak ngomong, kebalik saudara. Jangan, justru waktu pacaran saudara banyak ngomong, nikahnya banyak mesranya gitu loh. Ya memang malam hari ini agak 18 plus ya saudara-saudara, tapi nggak sampai ini ya. Nah jadi seperti itu, ya udah kalau pacaran pegangan tangan ya selama itu masih wajar ya silahkan. Tapi kalau saudara gara-gara saudara gandengan tangan terus tiba-tiba ada timbul batu sandungan, ya jangan dilakukan. Karena Anda perlu tahu ya bahwa saudara kan dilihat bahwa saudara adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan gitu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau mau lebih lanjut nanti hubungi Instagram saya karena keterbatasan waktu ya. Oke. Shalom Pastor Yoel, ini bagus nih. Bagaimana menyikapi pasangan laki-laki yang sangat dekat dengan ibunya? Dikit-dikit ibunya, apa-apa ibunya, anak mama ya gitu ya. Nah itu gimana? Oke saya jawab, saya ini dekat dengan mama saya, sangat dekat dengan mama. Tapi ketika saya menikah, ya saya harus bisa untuk membagi-bagi gitu loh. Karena saya sudah jadi kepala keluarga, saya sudah jadi imam. Saya satu sisi saya memang masih anak, tapi satu sisi saya sebagai suami. Nah kita harus lihat kasusnya. Kalau ini memang di pernikahan, ya kalau saya, ya saya akan kepada istri saya. Tapi kalau ini bicara tentang keluarga besar, ya saya bisa diskusi juga dengan ibu. Jadi semuanya itu berjalan sama-sama. Lah cara menyikapinya, ya diajak ngobrol. Kalau ini kasusnya udah nikah ya, tapi kalau belum nikah diajak ngobrol. Ngobrol dong dengan tante atau dengan mama supaya bisa imbang. Artinya nggak terjadi, kan tujuannya itu nggak terjadi masalah gitu ya. Jadi bisa ngobrol, pokoknya banyak ngobrol saudara-saudara. Kadang-kadang masalah terjadi karena tidak ngobrol. Salah paham, miskomunikasi gitu ya. Oke pertanyaan yang terakhir, saya pilih yang terakhir ini yang pamungkas ini ya. Supaya ini ya. Bagaimana kalau pacar pria saya sedikit melambai? Tolong dicek saudara, itu melambainya karena apa? Loh ini kalau kita mau bicara fair, takutnya itu B. Saudara tahu maksud saya B ya?
Tapi kalau memang dia melambai ya wis mungkin memang kasus khusus tulangnya lunak misalnya. Ya. Yang penting dia lurus ya. Ya sudah kalau, nah ini saran saya kalau pacarnya melambai, fitness. Atau enggak suruh ikut wajib militer. Jadi biar siap gitu kan, siap gitu kan. Siap gerak, wah gitu loh. Laki gitu. Saya kalau saya kalau ke sekolah ke SD, karena SD itu akademik ya, pendidikan. Saya juga punya peran untuk mendidik. Saya kalau ketemu anak laki yang rada melambai, yang misalnya teacher, mister gitu. Laki, saya bilang. Siap gerak, saya bilang. Loh kenapa? Karena itu untuk meningkatkan hormon lakinya, saudara. Dan biasanya kalau melambai itu karena kan setiap manusia itu kan ada hormon laki-laki, ada hormon perempuan. Kalau hormon perempuan apa namanya? Estrogen. Kalau hormon laki-laki namanya apa? Testosteron. Nah ini contoh ya, misalnya di dalam tubuh pria. Ini saya jelaskan, saya jadi guru IPA ini ya, karena memang saya dulu SMA saya IPA ya. Kalau kita laki-laki, misalnya saya sekarang agak gemukan nih, nanti mohon maaf dada saya ini agak besar karena memang hormon perempuannya naik. Makanya kalau orang yang mohon maaf ya badannya besar, biasanya dadanya itu gede, betul ya? Karena estrogennya naik gitu. Lah, saudara, itu harus diperbanyak. Makanya waktu saya baru tahu ilmu ini, saudara. Waktu istri saya hamil, anak saya kan putra, ya, laki-laki. Dokternya ngomong, kalau dalam kandungannya laki-laki jangan kebanyakan mengkonsumsi kedelai, tahu, susu kedelai. Kenapa? Itu meningkatkan hormon estrogen. Nah, anak-anak itu juga sebetulnya jangan terlalu banyak susu kedelai, saudara. Nanti jadi melambai, karena itu pengaruh hormon. Lah harus banyak yang meningkatkan hormon testosteron. Apa contohnya? Yang putih-putih sayurnya. Toge. Kalau satu toge, kalau dua apa? Together. Nah itu ya. Ya, jadi satu toge, dua together ya. Terus apa lagi? Sawi putih. Terus apa lagi? Gobes itu. Nah itu harus banyak di kol, tahu ya sayur kol ya. Dan itu harus diperbanyak. Nah pesan saya untuk pacarnya yang melambai, fitness, wajib militer, sama laki. Gitu ya. Supaya, itu bisa, nanti kalau banyak fitness nanti kan nggak mungkin gimana mau ngangkat misalnya kayak gini kan nggak mungkin. Nanti kan, nah itu saudara ya. Ini beneran saudara ya, jadi pesan saya buat yang pacarnya fitness saja. Nanti bisa mana Pak Japur, oh nggak hadir ya, ada, oh nggak ada, bisa fitness atau bisa sama Kosoni, biasanya Kosoni fitness ya, nah itu bisa diajari fitness gitu ya. Jadi itu penting sekali saudara-saudara, supaya apa? Supaya hormon lakinya tumbuh, lebih lagi, jadi nggak sampai melambai. Loh ini benar, karena saya waktu ketemu anak-anak SD yang melambai, saya dengan kasih loh saudara, bukan saya bukan membenci mereka, tidak. Saya ngomong loh, kamu laki, kalau laki itu jalan tuh bukan, kan biasanya kan jalan kan kayak apa ya, kayak ya pokoknya kayak gitu ya, laki itu gila kok jalan. Fashion show saya, lah harus jalan laki, dada tegak, jalan. Lihat depan. Siap gerak. Lah gitu saudara. Itu harus nanti pacarnya dilatih ya itu ya. Atau kalau mau ketemu saya nanti saya bimbing. Ya. Haleluya. Puji Tuhan ya.